Hey guys, inspirasi for sukses di sini. Ini bakal book review untuk Rich Dad Poor Dad series dan akan menjadi bukunya yang ketiga dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Guide to Investing. Kalau lo belum tonton video book review untuk bukunya yang pertama dan kedua, yaitu Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant, lo bisa tonton videonya yang gue buat. Link ada di deskripsi di bawah. But first, jangan lupa untuk subscribe channel Inspirasi for Sukses dan tekan tombol notifikasinya guys, karena gue akan post new video yang akan meningkatkan kualitas kehidupan lo. Di video kali ini, gue akan share 5 hal penting yang diajarkan di buku Rich Dad Guide to Investing. Kalau lo tertarik baca lebih detail, lo bisa beli bukunya. Link ada di deskripsi di bawah guys. So, apa sih yang membedakan cara orang kaya berinvestasi dan juga orang biasa berinvestasi guys? Ceritanya seperti ini bro. Pas Robert masih kanak-kanak, dia berjalan dengan Rich Dad-nya di pinggir pantai. Dan tiba-tiba Rich Dad menunjuk ke arah rumah mewah di pinggir pantai dan bilang, "Lo lihat tuh rumah mewah itu, gua baru beli tuh rumah." Si Robert shock berat. Gimana caranya Rich Dad bisa beli rumah mewah yang mahal banget? Karena pas di zaman tersebut, Rich Dad belum menjadi orang kaya sebenarnya. So si Robert tanya si Rich Dad. So Rich Dad jawab, "Well, gua nggak bisa beli, tapi perusahaan gua sebenarnya yang beli rumah tersebut." Pembelajaran buku ini berasal dari Rich Dad-nya si Robert. Dengan bimbingannya, Robert pun dapat membangun harta kekayaannya. So you guys, kita copy paste formulanya. Kemungkinan besar kita bisa gunakan untuk meningkatkan harta kekayaan kita juga toh. So, rahasia nomor 1 adalah bangunlah aset yang dapat membeli aset. Walaupun bokap aslinya Robert memiliki pekerjaan yang mapan dan mantap dan memiliki gaji yang lebih tinggi dari Rich Dad, tapi Robert sadar kalau bokapnya nggak mungkin bisa beli rumah di tepi pantai yang tadi bro. Ini dikarenakan bokap aslinya Robert akan selalu bekerja keras dan mati-matian untuk uang yang sebenarnya membangun harta kekayaan orang lain. Yang membedakan Rich Dad adalah dia bekerja keras untuk membangun harta kekayaannya sendiri di dalam perusahaannya. Pembelajaran yang pertama dari Rich Dad adalah kalau lu mau membangun harta kekayaan, lu harus membuat aset lu sendiri. Kalau misalkan lu dibayar harian atau bulanan, kemungkinan besar nggak akan dapat menciptakan harta kekayaan yang berlimpah. Seperti Warren Buffett ngomong bro, kalau lu nggak bisa menciptakan duit pas lu lagi tidur bro, lu akan selamanya terus bekerja sampai mati. Setelah lu berhasil menciptakan aset yang mendapatkan cash flow yang positif, baru deh lu teruskan mengakuisisi aset kedua lu mas bro. So intinya selalulah menginvestasikan aset yang akan membantu menguatkan cash flow lu dengan kelebihan yang berlimpah untuk mengakuisisi aset yang baru. Kalau lu nggak tahu aset apa yang bisa lu bangun bro, lu bisa tonton video gua di 4 aset yang bikin orang kaya. Link ada di deskripsi di bawah mas bro. So next, rahasia nomor kedua adalah gunakan hutang sebagai pengungkit. Emang banyak banget pertentangan dan salah kaprah opini tentang hutang. Di satu sisi menganggap kalau hutang itu jelek dan buruk dan jahat, sesuatu yang selalu harus dihindari. Dan di sisi lainnya menganggap kalau hutang adalah sesuatu yang dapat mempercepat proses akuisisi harta kekayaan. Dan menurut Robert Kiyosaki, ada yang namanya hutang yang jahat dan juga ada yang namanya hutang yang baik. Perbedaannya adalah di mana kita menggunakan hutang tersebut untuk mempengaruhi cash flow lu mas bro. Ya yuk kita mulai dari hutang yang jahat. Kebanyakan orang yang menengah pastinya, yang berpenghasilan baik biasanya dikasih hutang yang lebih gede. Yang biasanya hutang ini digunakan untuk beli rumah yang lebih mahal, atau mobil yang baru, motor baru, HP baru, dan lainnya bro. Dan ini adalah contoh dari hutang yang jahat dan jelek. Ini dikarenakan melemahkan cash flow lu mas bro, yang hanya bikin lu lebih ketergantungan dengan gaji bulanan lu. Kalau lu terus-terusan menggunakan hutang jahat ini, lu hanya akan terperangkap dan akan membunuh lu dan harta kekayaan lu doang mas bro. Karena gue lihat banyak orang yang kecanduan dengan menggunakan hutang jahat ini mas bro. Ini udah kayak kena rokok atau narkoba, so be careful. Dan hutang yang baik malahan sebaliknya, dia akan membuat cash flow lu semakin kuat. Dan inilah hutang yang bikin orang kaya semakin kaya. Dikarenakan aset lu memberikan cash flow yang kuat dan positif, lu pun terkualifikasi untuk mendapatkan hutang yang lebih banyak.
Dan hutang baru ini bukan untuk mengakuisisi liabilitas, tetapi ini digunakan untuk mengungkit cash flow yang sudah ada. Lu bisa menggunakan hutang baik ini untuk diinvestasikan di aset yang lu sudah miliki untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, atau untuk mengakuisisi aset tambahan dengan cash flow yang positif. So next, rahasia yang nomor 3 adalah memaksimalkan pengeluaran, meminimalisirkan penghasilan. So ketika Robert berumur 9 tahun, dia bekerja untuk Rich Dad seperti memotong rumput. Robert digaji 10 sen setiap jamnya. Suatu hari Robert meminta kenaikan gaji, tetapi malahan sebaliknya. Bukannya kenaikan gaji yang dia dapat, Rich Dad malah menghilangkan pendapatannya total. Alasannya kenapa dia menghilangkan adalah agar Robert tidak kecanduan dengan berpendapatan atau gaji. Rich Dad berkata, membayar gaji ke orang-orang untuk bekerja adalah untuk melatih mereka untuk berpikiran seperti karyawan. So, apa sih pemikiran para karyawan, Mas Bro? Gini loh, untuk bisa hidup berkelimpahan, mereka ingin meningkatkan pendapatan melalui gajinya. Dan gaya hidupnya selalu berhemat dengan mengecilkan pengeluarannya. But Rich Dad memberi saran yang terbalik, Mas Bro. Dia berkata, janganlah untuk bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan gaji lu, tetapi harus memaksimalkan pengeluaran lu, Mas Bro. So maksudnya apa sih? Kebingungan gak lu? Biar gua jelasin, Mas Bro. Yang dimaksud untuk mengecilkan pendapatan adalah lu jangan kecanduan dan ketergantungan dengan gaji pendapatan lu, seperti Rich Dad ajarkan ke Robert pas dia umur 9 tahun. Sebaliknya, apa yang lu lakukan adalah untuk menginvestasikan kelebihan cash flow lu ke dalam bisnis lu atau mengakuisisi aset baru dan mengecilkan gaji pendapatan personal lu, bro. Yang dimaksud memaksimalkan pengeluaran adalah pengeluaran yang dapat membantu meningkatkan pendapatan bisnis lu atau cash flow lu, Mas Bro. Seperti lu pergi ke seminar, membeli buku yang meningkatkan ilmu dan keahlian lu, dan mempekerjakan karyawan ahli untuk bekerja buat lu, atau mengakuisisi aset yang baru. Ini adalah pengeluaran yang pada akhirnya akan meningkatkan cash flow dan membantu lu keluar dari perangkap keuangan or sering disebut rat race. Seperti apa yang Rich Dad kata, kebanyakan orang pada akhirnya akan kehilangan harta kekayaannya dan akan menjadi bangkrut dikarenakan mereka berpikir seperti orang miskin, dan orang miskin menginginkan pendapatan gaji yang tinggi dan pengeluaran yang kecil. So kalau lu nggak ngubah pemikiran tersebut, lu akan terperangkap untuk gaya hidup murahan, berhemat sebanyak-banyaknya, dan ketakutan untuk menggunakan uang dan harta lu, Mas Bro. Dan rahasia nomor keempat adalah untuk mendapatkan ketiga E. Rich Dad sangat percaya untuk menjadi orang sukses dalam berinvestasi dan bisnismen, lu harus mendapatkan ketiga E ini. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah experience atau pengalaman, ketiga adalah excess cash atau kelebihan keuangan. Kita mulai dengan edukasi. Hal ini sangat penting banget. Lu harus memiliki edukasi tentang berbisnis dan berinvestasi. Ini termasuk dengan bagaimana untuk mengoperasikan dan memanage bisnis. Yang paling penting adalah bagaimana lu dapat membaca laporan keuangan atau financial statement sebuah perusahaan. Tanpa edukasi yang tepat untuk berbisnis, lu hanya akan berspekulasi, dan kemungkinan lu untuk gagal akan lebih tinggi, bro. Next adalah experience atau pengalaman. Pengalaman dalam bidang bisnis. Dan Rich Dad percaya cara terbaik untuk mendapatkan pengalaman berbisnis adalah untuk membangun bisnis lu sendiri. Dia nggak peduli bisnis apa aja yang lu lakukan. Yang paling penting adalah lu untuk mulai terlebih dahulu, Mas Bro. Robert didorong dan digalakkan untuk membangun, gagal, belajar dari kegagalan tersebut, dan kembali lagi bangun bisnis lagi, gagal, belajar, dan bangun lagi, gagal, belajar, sampai lu akan sukses pada akhirnya. Dikarenakan sudah terbukti, orang sukses dalam bidang bisnis biasanya mereka memiliki kegagalan bangkrut biasanya 3-5 kali dalam kehidupannya sebelum mereka bisa sukses dalam satu bidang. Seperti apa yang Mark Cuban bilang, lu nggak perlu peduli berapa kali lu gagal, karena lu hanya perlu menang sekali aja, bro. Dan next adalah excess cash atau kelebihan duit. Menurut Rich Dad, kelebihan duit tidak perlu difokuskan yang tinggi seperti di kedua E pertama. Dikarenakan kalau lu sudah memiliki fondasi edukasi yang kuat dan lu memiliki pengalaman yang dibutuhkan,
Duit tersebut pada akhirnya akan datang sendiri mas bro. Disinilah dimana lu memiliki kontrol dengan cash flow dan aset lu untuk mempercepat peningkatan harta kekayaan lu. Seperti yang lu tahu, kebanyakan orang baru lulus kuliah atau sekolah, pada umumnya mereka akan mencari lowongan pekerjaan dan bukan untuk mencari kesempatan dan oportunitas. Dan itulah dimana banyak orang terjebak dalam hutang yang jahat dengan menjadikan uang sebagai musuh dan sampah dunianya. So pastikan dalam kehidupan lu untuk mendapatkan ketiga E ini, dan gue jamin lu nggak akan pernah jatuh miskin dan selalu mendapatkan oportunitas yang banyak. So rahasia yang kelima adalah untuk memulai hari ini juga. Rich Dad membuat Robert untuk memulai bisnis pertamanya sebagai pekerjaan paruh waktunya. Dan inilah hal yang sama yang disarankan oleh Robert untuk lu lakukan juga mas bro. Tetap lu bekerja seperti biasa kalau lu memerlukan uang untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga lu. Tapi taruh ekstra uang, tenaga, dan waktu lu untuk membangun bisnis lu. So formulanya adalah untuk bangun bisnis, gagal, belajar, dan ulangin lagi. Dan jangan menunda mas bro. Dalam jangka waktu yang cukup setelah beberapa kali mencoba, gagal, dan belajar, ini hanya akan mendekatkan lu ke dalam kesuksesan masa hidup lu. As reminder, lu nggak perlu berhasil setiap kalinya. Lu hanya perlu berhasil sekali doang mas bro. But ini penting banget nih. Pastikan lu selalu hidup kembali dari kegagalan di dalam bisnis lu. Dan lu harus selalu bisa terus mencoba. Karena ingat, kebanyakan miliarder gagal 3-5 kali sebelum mereka berhasil besar bro. Dan kebanyakan orang biasa nggak pernah gagal sama sekali, atau gagal sekali ya terus udah nyerah gitu aja kan. Makanya nggak aneh 10% manusia di dunia ini mengkontrol 90% duit yang ada di dunia. So guys, sampai di sini dulu ya. Kalau video ini memang menambah wawasan, jangan lupa untuk di like dan share ke 3 teman lu agar tahu bedanya orang kaya berinvestasi dalam kehidupannya mas bro. Dan juga kunjungi website kita di inspirasiforsukses.com untuk ilmu tambahan yang menarik lainnya guys. Untuk video lainnya lu bisa klik di sini. Thank you for watching guys. See you again and stay inspired.